Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi. Eh, Perkenalkan nama saya Muhammad Ilhamuddin Wahimam dari kelompok 1 dan teman saya. Cynthia Larasati. Dan saya Rangga Wijaya 2019 12 11 054. Oke. Ya baik, untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang teori akuntansi. Teori menurut Hendrikson adalah serangkaian hipotesis yang saling terkait, konsep dan prinsip-prinsip pragmatis yang berbentuk kerangka acuan dari satu hal yang sedang dipertanyakan. Teori akuntansi menurut Hendrikson adalah pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang menyediakan kerangka umum acuan di mana praktek akuntansi bisa dievaluasi dan menuntun perkembangan praktek-praktek dan prosedur-prosedur baru. Diterimanya suatu teori tergantung pada seberapa baik teori tersebut dalam menerangkan dan memprediksi kenyataan, seberapa baik untuk diteorikan maupun diuji secara empiris, seberapa baik diterima oleh badan ahli ilmu pengetahuan, profesional maupun masyarakat. Overview of accounting theory. Yang pertama ada teori akuntansi adalah konsep modern dibanding ilmu matematika ataupun ilmu fisika. Tujuan teori akuntansi adalah untuk menerangkan praktek akuntansi yang sementara dijalankan dan menyediakan dasar pengembangan praktek selanjutnya. Yang ketiga, bahkan karya tulis Pacchioli tentang double entry accounting berfokus hanya pada documenting practice dan tidak menerangkan teori yang mendasarinya. Perkembangan teori akuntansi kebanyakan terjadi tidak secara terstruktur. Chambers mengatakan akuntansi seringkali diterangkan sebagai badan praktek atau pelatihan di mana dikembangkan untuk merespon kebutuhan praktis dibanding suatu kesengajaan dan pemikiran yang sistematis. Lalu dikembangkan untuk menyelesaikan masalah ketika muncul. Ada dua, yaitu reaktif, pendekatan ad hoc, atau ketika dibutuhkan menciptakan ketidakkonsistenan dalam praktek. Conceptual framework project tidak menyelesaikan ketidakkonsistenan dalam praktek dan bahkan seringkali digunakan untuk pembenaran ketidakkonsistenan tersebut dibanding untuk penyelesaiannya. Teori akuntansi. Enggak, ayo Kak. Itu ada 4, yaitu teori tidak ada teori akuntansi yang dirancang dari saat kecuali sampai pada permulaan abad 19. Yang kedua ada normatif accounting, kematian periode normatif. Yang ketiga ada programmatic accounting. Yang keempat ada positif accounting. Next. Nah, kita masuk ke recent development. Itu ada 3. Yang pertama, perkembangan akademis dan profesional dalam teori akuntansi cenderung berbeda pendekatan. Riset akademis fokus pada pasar modal, teori, keagenan, dan aspek-aspek perilaku. Dan yang terakhir, sedangkan profesi lebih mencari pada pendekatan normatif, praktek-praktek akuntansi mana yang harus diambil. Next. Ini ada content outline. Itu ada part 1, part 2, dan part 3. Nah, yang part 1 itu accounting teori, yang part 2 teori kontribusi, itu
practice, dan yang part 3 terakhir accounting and research. Next. Next, Kak. Ya, jadi di sini ada teori-teorinya, yaitu teori akuntansi teori, normatif teori, kuantitatif teori, behavioral teori, conceptual framework, dan FRS pada key term and konsepnya. Oke, next. Ya, baik. Begitulah presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.